Kalau sudah bahas tentang pengereman, aku jadi sangat bersemangat ya karena aku menemukan satu komenan itu seperti ini ya. Dan ini aku bisa bilang cukup berbahaya ya karena kalau kita saat turunan dan remnya blong, yaitu bener-bener yang fatal banget kayak beberapa video yang aku lihat di medsos ya. Banyak yang kecelakaan atau bahkan sampai pindah alam karena remnya enggak bagus atau yang masih standar dan bisa dibilang cukup berbahaya. Jadinya aku bakal ngasih tahu ke kalian ya, gimana cara upgrade pengereman kalian dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Atau aku bagi menjadi dua ya, yaitu ada yang paket yang bisa dibilang murah atau simple, atau sekalian yang mahal tapi upgrade-nya itu maksimal. Jadi kita bakal bahas sesuai dengan motornya juga ya, karena bisa dibilang setiap motor itu beda-beda harganya ya. Jadi jangan disamaratakan dengan motor yang 110 cc atau 125 cc, 150, 160 cc, bahkan yang 250 cc, bahkan yang lebih ke atas lagi ya, itu bakalan berbeda semua ya. Jadi tolong jangan disamaratakan. Jadi langsung aja kita mulai, apa aja yang perlu di-upgrade. Yang pertama adalah brake fluid ya, atau cairan rem, atau bahasa bengkelnya itu minyak rem ya. Jadi ini adalah salah satu yang kalian bisa upgrade dengan budget murah ya. Karena untuk brake fluid ini yang tipenya dot 4 itu kalian bisa dapatkan dari harga puluhan ribu sampai yang 100 ribu atau 200 ribuan ya, tergantung dari mereknya. Karena memang sih beda merek beda harga ya. Jadi kenapa dipakai dot 4? Karena titik didihnya itu lebih tinggi daripada dot 3 atau bawaan dari standar pabrikan ya. Sehingga kalau kalian pakai yang dot 4 itu bakalan bisa lebih bagus untuk nahan panasnya. Jadi nggak gampang ngeblong ya. Jadi untuk yang pertama itu adalah dari brake fluid atau cairan rem atau minyak rem. Yang kedua adalah dari selang rem ya, atau brake hose. Nah ini salah satu komponen yang menurutku cukup untuk kalian upgrade dengan harga yang lebih terjangkau ya. Jadi untuk kegunaannya sudah pasti supaya kalau ngerem itu nggak ngembang di sininya gitu loh. Jadi dia tetap powernya dari master rim ke kaliper tuh dia tetap ya, nggak berubah. Sedangkan kalau kalian pakai yang standar itu dia bakal ngembang, itu nggak bakal bagus ya. Jadi kalau kalian yang mau upgrade itu bisa menggunakan brake hose dari aftermarket yang bahannya itu stainless atau yang karbon seperti ini ya, seperti itu. Lalu untuk budgetnya sendiri ya tergantung motornya ya, karena memang aku nggak bisa bilang kalau semua itu bakal sama rata ya. Beda dengan yang brake fluid atau cairan rem atau minyak rem lah ya, itu kan harganya bakalan sama untuk di semua motor. Sedangkan untuk tali rem seperti ini atau brake hose, selang rem seperti itu ya, itu tergantung dari motornya. Kalau motor kalian itu yang mungkin 110 cc, 125 cc itu biasanya lebih murah ya, palingan ya 100 ribuan itu sudah pasti dapat ya, yang original ya, merek yang original yang memang terjamin ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang model-model kayak X-Max, N-Max gitu tuh ya udah pasti 300, 500 ribuan gitu. Bahkan untuk X-Max sendiri tuh bisa sampai 1 jutaan ya, tergantung dari mereknya juga. Oke, jadi aku nggak bisa bilang kalau brake hose ini dipukul rata semuanya murah, enggak. Cuman budgetnya menurut aku lebih realistis lah ya. Karena bisa dibilang biasanya kalau yang sudah punya X-Max pasti tahu harga barang lah ya. Tapi kalau kalian yang mungkin yang Beat, Mio, Scoopy kayak gitu-gitu ya, itu budgetnya memang murah, 100 ribuan harus sudah dapat ya. Atau yang mungkin lebih bagus lagi mungkin 200-300 ribu, tapi jarang sih, biasanya 100 ribuan. Yang ketiga itu adalah brake pad ya, atau kampas rim ya. Jadi bukan kaliper yang kalian ganti, tapi kampasnya doang ya. Itu dengan bahannya seramik atau yang Kevlar itu bakalan bagus ya. Cuman memang kelemahannya memang agak sedikit lebih boros, taman lebih pakem ya. Seperti itu. Jadi untuk kampas rim kalian bisa ganti tanpa pengen ganti kaliper ya. Jadi kampas rimnya kalian bisa upgrade. Jadi 3 barang yang aku sebutkan tadi itu adalah yang menurut aku juga cukup murah ya. Sekaligus itu sudah upgrade daripada kondisi standar. Jadi menurutku ya kalian bisa yang namanya coba dulu untuk 3 part yang aku sebutkan tadi. Sekaligus ya sudah pasti hasilnya juga cukup oke.
Sebagai tambahan ya, kalau mau ganti disc brake-nya itu sebenarnya juga opsional ya. Kalian mau masukkan itu ke kategori yang budget murah atau mau budget yang maksimal itu juga bisa, karena aku bisa bilang juga ini relatif ya untuk cakramnya. Jadi terserah kalian mau pakai yang budget minimal atau budget murah dengan tambahannya disc brake ya yang tipe floating seperti ini, atau kalian langsung masukkan ke bagian yang maksimal ya. Nah, tujuannya apa sih kalau diganti yang disc brake yang floating seperti ini? Supaya panasnya dari cakram ini itu nggak masuk ke dalam, jadi dia bakalan keluar dari kisi-kisi di sini ya. Ini kan ada celah nih ya, jadi panas itu bakal keluar sini, sehingga panas dari kalipernya atau pengirimannya di kampas rem itu dia tidak sampai bikin ngeblong ya, seperti itu. Lalu berikutnya adalah di bagian master remnya ya. Nah, ini yang menurutku agak budgetnya lumayan ya, dimana harganya sendiri sih memang kalau yang kualitasnya bagus itu sudah pasti juta-jutaan ya, tapi hasilnya bakal maksimal karena tenaganya itu pasti bakalan up ya daripada standarnya, supaya ya kekuatan pengiriman ya maksudku itu dia bakalan jauh lebih kuat lagi daripada standar. Apalagi dengan pemakaian paket yang minimal plus dengan master seperti ini itu bakalan jos banget. Ini berlaku di hampir segala motor ya, karena kan kalau yang depannya cakram, belakang cakram ya itu sudah pasti seperti ini. Tapi kalau misalkan yang belakangnya tromol atau yang memakai kopling ya itu ya beda lagi ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah kaliper ya. Nah, untuk kaliper sendiri ini memang biasanya sih urutan paling terakhir ya, jangan jadikan yang paling pertama ya, atau tengah-tengah ya, ini biasanya paling terakhir. Jadi kalau kalian sudah upgrade semuanya itu, baru kalian upgrade yang namanya kaliper ya. Nah, ini contohnya aku pakai yang 4 piston radial. Kalau di motorku yang lagi satu ya, di NMAX itu dia menggunakan yang 4 piston aksial, sorry ya. Nah, ini pengirimannya sih sudah pasti jos banget ya, karena aku sudah buktikan sendiri waktu di Pacet ya, daerah Mojokerto itu yang turunan yang paling ekstrim seperti itu ya, itu nggak ada panasnya sama sekali, dalam arti nggak sampai overheat. Dan ya aku dari atas ke bawah itu sama sekali tidak ada break, tidak ada istirahat, dan pengirimanku tetap maksimal. Justru teman-temanku yang memakai rim standar itu 2 kali atau 3 kali minta rest ya, atau minta istirahat supaya pengirimannya itu nggak panas. Nah, ini ya untuk di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini ya. Aku juga upgrade kaliper di bagian belakang ya. Untuk di NMAX ya, untuk di NMAX ku itu masih standar ya. Dan untuk yang di NMAX itu sama aja ya. Aku juga sudah pakai untuk turunan. Sedangkan yang di XMAX ini sudah aku pakai di Mandalika ya. Jadi aku sudah kebut-kebutan di sana, ngerimnya itu dari 140-160 itu sampai 80-60 ya, pengiriman ekstrim seperti itu. Motorku tidak ada yang namanya panas berlebih, jadi panasnya tuh optimal. Jadi seperti itu ya guys, untuk upgrade dari pengiriman supaya motor kalian itu nggak gampang kepanasan atau overheat pengiriman sehingga rem itu jadi ngeblong ya. Dan ini memang sekali lagi aku sudah buktikan sendiri, jadi bukan sekedar omdo doang, tapi sudah ada buktinya ya. Kalau kalian nggak percaya, ya udah upgrade aja, terus kalian pakai di jalan turunan ekstrim ya, contohnya di Pacet Mojokerto itu ya. Jadi ya sekian ya untuk rekomendasi dari aku ya untuk pengiriman di motor kalian ya. Dan ini adalah semuanya sudah aku coba sendiri ya. Oke, jadi ya kalau kalian mungkin ada pertanyaan lain silakan tulis di kolom komentar. Kalau memang pertanyaannya bagus, aku bakal jawab pakai video. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya. Bye bye.